lagi di Bincang Sawit Milenial. Kali ini kita ada di episode ke-7. Dan kali ini aku mau ngajak teman-teman semua buat ngobrol nih dari teman-teman dari salah satu universitas sawit yang ada di Kota Bekasi. Langsung aja kita kenalkan mereka. Oke, halo teman-teman semua. Halo. Mungkin bisa kenalkan diri kalian masing-masing dulu dari nama dan sekarang kegiatannya apa aja sih? Baik, dari saya dulu ya. Oke. Jadi aku kenalin, nama aku Edward Isley, biasa dipanggil Edward. Jadi kalau buat kegiatan ya kegiatan sehari-hari. Kalau kegiatan sehari-hari ya ngampus, kuliah maksudnya kuliah. Ya habis itu organisasi paling kalau ada kegiatan. Itu ya pulang. Oke, kalau yang cantik ini satu? Nama aku Jennifer Fauzika, biasa dipanggilnya Nevi. Kalau kegiatannya ya 11-12 sama kayak Edward, kampus, organisasi, pulang asrama lagi. Oke, kalian sekarang semester? Semester 3. Semester 3 berarti angkatan tahun 2023. Gimana jadi mahasiswa? Kan baru berapa tahun ya? Baru setahun. Coba gimana? Apa yang membedakan kehidupan mahasiswa dengan kehidupan di senior high school? Boleh deh. Kalau kehidupan kuliah itu sebenarnya lebih capek ya kak. Tugasnya tuh lebih banyak juga. Jadwalnya juga tuh lebih agak berantakan daripada SMA gitu. Berantakannya dalam hal? Kalau misalnya SMA kan udah jelas itu pulangnya jam berapa. Gitu. Untuk kerjain tugasnya tuh bisa malam gitu. Tapi kalau misalnya kampus ini dia jadwalnya biasa. Tiba-tiba ada kelas dadakan. Biasa tiba-tiba ada kelas dadakan. Tugasnya juga saking banyak dan tabrakannya dengan kelas dadakan itu. Oke. Kalau dari Edward sendiri? Iya, kalau dari aku sih hampir sama ya, karena satu kampus juga. Tadi kebetulan beda prodi. Nah, jadi kalau di kampus di prodi kami itu kayak gitu, tapi memang prodi kami itu lebih banyak ke praktiknya. Jadi kayak materinya itu ada tapi nggak terlalu banyak. Berarti materinya itu cuma pembekalan doang gitu. Oke. Sorry, SMA-nya sebelum SMA ya? Iya. SMA, bukan SMK ya berarti ya? Jurusan? IPA. IPA, kamu? IPA juga. IPA, dan sekarang kuliah kamu jurusan? Teknologi rekayasa perangkat lunak. Jauh ya, IT dong maksudnya ya? Iya. Kalau Edward? Kalau saya teknologi pengolahan hasil perkebunan. Teknik ya, lebih ke pengolahan. Oke. Kenapa bisa masuk ke sawit? Kan dari IPA, kenapa bisa tiba-tiba ke sawit? Coba, aku mau dengar ceritanya sedikit. Aku dulu ya? Iya, boleh. Kalau aku memang kebetulan kan tinggalnya di lingkungan sawit. Nah terus adalah kayak lihat-lihat di sekitar kayak perusahaan gitu dekat rumah. Nah kebetulan di perusahaan itu tuh kayak yang kerjanya itu rata-rata orang luar, nggak ada pribumi gitu. Ada sih pribumi tapi ya kerja jadi karyawan gitu kan. Jadi itu yang dorong aku, kalau ada orang pribumi kenapa harus pakai orang lain gitu. Nice, oke. Jadi ya tertariknya ke sawit. Jadi kayak gimana ya, kebetulan sawit juga prospek kerjanya kan besar juga. Jarang-jarang sih anak SMA mikir kayak prospek sawit gede nih, tapi salut. Kalau dari siapa, sorry? Nevi sendiri gimana? Aku sebenarnya awalnya nggak ada kepikiran untuk masuk sawit. Cuma tiba-tiba bapak nge-share poster BPDP beasiswa langsung. Ya udah nyoba aja, terus lulus di sini dan nggak nyesel masuk. Nggak nyesel. Iya. Makin jatuh cinta nggak sama sawit? Makin jatuh cinta sama sawit. Oke, kalau kita balik lagi, kita kan kalian tadi kenapa senang sama sawit? Karena emang pengen berkarir di sawit. Kalau dari Edward, kalau dari Nevi emang karena orang tua, tapi jadinya memang udah suka nih sama sawit. Terus kalau misalnya udah lulus kuliah, pengennya balik ke kampung halaman atau biasa kan kalau di kampus tuh ada perusahaan-perusahaan yang nyari kan. Tapi nanti misalnya ada dua pilihan, kalian ke perusahaan sawit di kampung halaman atau ke perusahaan sawit di luar kampung halaman, mana yang kalian pilih? Kalau aku maunya sih di kampung halaman. Kalau Edward? Aku keluar. Kenapa keluar? Karena gimana ya, mau nyiapin bekal dulu sebelum pulang. Jadi pas pulang itu memang udah bener-bener matang gitu. Jadi di luar itu mau nyuri-nyuri ilmu dulu dari orang-orang luar. Kan kita gimana ya, ilmu itu banyaknya ilmu itu ada di rantau gitu. Jadi di rantau itu banyak ketemu orang baru, ketemu lingkungan baru. Jadi bisa belajar dari situ. Nah setelah mateng baru bawa ke kampung. Jadi kayak ke kampung itu nggak yang benar-benar potong gitu. Apalagi
yang kayak masih baru belajar lagi di kampung. Kalau bisa kita yang ngajar di kampung. Oke, nice. Berarti Jatuh sekarang anak rantau ya? Benar, benar. Apa yang paling dikangenin dari rumah? Coba. Kan baru 1 tahun ya ngerantau ya? Belum lama banget. Tapi apa sih yang udah paling bikin, aduh ternyata ngerantau tuh mungkin seru nggak sih ngerantau buat kalian? Seru banget. Apa? Coba sedikit cerita deh, pengalaman apa yang paling seru ketika pertama kali datang ke Bekasi? Sebenarnya pengalamannya semua seru sih Kak, soalnya ternyata kita mikirnya kayak, wah ternyata kita bisa ya sendiri. Kan saya dari Merauke sampai sini kan memang sendiri gitu. Kayak, wah ternyata saya juga bisa gitu. Jadi semua pengalaman yang dari di Merauke sampai ke sini itu menurut saya jadinya seru semua gitu. Tapi sedih juga karena jauh dari keluarga. Susah juga sih sebenarnya kalau rantau itu. Semuanya harus diurus sendiri kan, yang awalnya itu dari keuangan, makanan, itu semua keluarga, tapi sekarang jadi kita yang handle sendiri gitu. Oh, jangan nangis. Tadi udah berkaca-kaca. Kamu anak keberapa, Nevi? Anak kedua dari 4 bersaudara. Wah, sangat kuat. Kalau Edward sendiri gimana? Kalau yang dikangenin dulu ya, kalau yang dikangenin ya pasti keluarga, terus masakan juga. Karena memang belum nemu masakan yang cocok ya. Oh iya. Tapi udah beradaptasi gitu. Oke. Tetap makan sih. Karena nama PMP Palembang susah ya nemu yang ori. Iya, yang ori susah ada tapi mahal banget di sini. Nggak kira-kira harganya. Oke, kalau kita tadi ngomongin rumah, keseruan ngerantau. Oke, balik lagi, keseruan dari kampus sawit apa sih? Mungkin teman-teman bisa cerita sedikit. Kalau aku kampus sawit itu ya seru banget, apalagi kebetulan di kampus kami kan kayak sebagian besar itu anak BPDP. Oke, beasiswa. Ya, beasiswa. Jadi kebetulan BPDP itu menurutku bagus juga, dia kayak penerimanya itu kayak menyeluruh dari Aceh sampai Merauke. Ini kebetulan ada orang. Jadi ketemu semua ya. Di sana itu dikumpulin kayak Indonesia mini lah, Nusantara bisa dibilang ya. Jadi kayak, wih ada nih orang dari Aceh, ada nih dari Merauke. Kadang mikirnya, di Merauke masih pakai produk Indonesia nggak ya, saking ke jauhnya, kepikiran ya ketemu sama orang Merauke, bisa ngobrol sama orang Merauke. Tapi itulah enaknya kuliah di kampus sawit. Kalau dari Nevi? Kalau aku karena yang dasarnya sawit sebenarnya nggak ada sama sekali. Masuk di kampus sawit tuh seru sih. Apalagi aku kan di bidang IT kan Kak. Jadi mempelajarinya tuh bukan cuma kayak bukan cuma kayak khusus satu itu. Jadi mempelajari semuanya dari perkebunannya, di pabriknya, administrasi di pabrik dan lain-lainnya kayak gitu. Tuh seru sih, walaupun kesusahan, tapi tuh seru soalnya mempelajari semuanya gitu. Oke, kita ngomongin tentang prodi dan teori nih. Kalau di tempat ini, di tempat kamu, di prodi kamu banyakkan teori atau emang praktek? Sebenarnya balance sih Kak, banyak teori sama praktek sama-sama banyak. Kalau di tempat Edward? Aku kayaknya lebih banyak praktek karena mungkin ada teorinya tuh di awal semester kayak semester 1, tapi semester 2 tuh udah mulai praktek kayak masuk ke lab, terus semester 3-nya sekarang udah masuk workshop terus. Seminggu sekali itu masuk workshop. Oke. Kalau aku suruh pilih antara teori dan praktek, mana yang kalian pilih? Aku praktek. Sudah aku lebih suka teori, tapi praktek seru juga. Seru juga, jadi dua-duanya? Dua-duanya deh. Iya, karena kalau anak laki-laki sih pasti praktek sih. Kalau laki-laki lebih banget suka kan. Kalau anak cewek kan masih kayak, aduh gue butuh AC di luar. Di dalam ruangan aja gitu. Tapi IT banyak kan tetap dalam ruangan, Bang? Iya, praktek ya? Iya, tapi ada mata kuliah di mana itu biasa lebih sering di luarnya. Berapa orang di kelas kamu yang cewek? Karena IT kan harusnya banyak kan cowok ya, maksudnya cewek itu jarang loh mau di IT, mau di teknik. Kenapa kamu milih IT? Di kelasku malah lebih banyak ceweknya Kak, daripada cowoknya, iya. Kalau dari kamu sendiri kenapa milih IT? Kenapa nggak manajemen? Karena memang tertarik aja di teknologi gitu. Pengen masuk, terus prospek kerja juga kan kalau di teknologi menurut saya lebih bakal. Apalagi zaman sekarang semuanya serba digitalisasi ya. Nah, kita balik lagi nih. Sebelum kalian masuk kampus sawit, sebelum kalian ngerantau, kan udah ada pengumuman kelulusan dong pasti kan? Pasti ada ekspektasi, wah kebayang ternyata kalau jadi mahasiswa tuh nanti gue bakal kayak gini ya. Kalau jadi mahasiswa tuh ekspektasi gue bakal yang kayak gini, ngelakuin hal A, B, C, D, E. Ada nggak dari kalian yang kepikiran kayak gitu?
Ada sih. Tapi sesuai nggak sama ekspektasi itu? Sesuai sedikit, enggak. Ya sesuai sedikit. Apa? Coba ceritain. Kan dulu pas masih SMA kan memang nggak tertarik sama organisasi kayak OSIS gitu. Karena kegiatannya ya monoton gitu aja. Nah, terus pas mau kuliah ini, kan biasa yang BEM kan kelihatan. Ya udah kuliah masuk BEM gitu. Daripada kuliah pulang kan mending organisasi udah. Pas sudah masuk organisasi BEM, lumayan lah better dibanding lumayan bangga jadi anak BEM. Apalagi pertama kali ini ya, maksudnya pakai ini kan tes ya masuk BEM itu ya. Kamu bagian apa di BEM? Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Wow, mungkin bisa diceritain sedikit BEM bidang itu apa sih kerjanya kalau di kampus kamu? Oh, jadi kalau buat Kemendagri itu dia jadi Kementerian Dalam Negeri, jadi dia fokus dalam internal kampus saja. Jadi kayak Kemendagri itu menaungi semua program studi kayak ada kan di program studi kampus kami ada 5 tuh, ada program studi budidaya, teknologi pengolahan hasil perkebunan, manajemen logistik, teknologi produksi tanaman perkebunan, sama rekayasa perkebunan. Nah, jadi kami itu selalu menaungi mereka ini sekalian dengan UKM juga. UKM itu di UKM adalah unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa, Jadi Kemendagri itu tugasnya menaungi mereka. Tapi selain itu Kemendagri juga punya proker. Proker adalah program kerja. Yang dilaksanakan per kan kami 1 periode. Jadi program kerja itu harus dilaksanakan dalam 1 periode itu. Jadi kayak program kerja kami kebetulan itu ada PKKMB ya. Jadi mahasiswa baru itu dikenalin kampus itu melalui program kerja kami. Nah, berarti BEM yang mengurusi itu semua. Kalau kamu organisasinya HIMA ya, jadi sahabat dikit. Apa yang dilaksanakan dari himpunan mahasiswa jurusan kamu? Serunya deh. Yang seru tau sih? Kalau jurusanku itu kan masih angkatan kedua kan Kak. Nah, angkatan pertama itu kelas karyawan. Jadi HIMA ini masih bisa dibilang baru gitu. Jadi kalau untuk kegiatannya masih belum sebanyak HIMA yang lain. Tapi kita mencoba untuk itu. Nice. Kegiatannya ngapain aja? Kayaknya masih kemarin ada sempat mau ngadain event bisa dibilang besar, tapi masih ada problem sedikit. Jadi kemungkinan untuk periode berikutnya baru bakal terlaksanakan. Seru nggak jadi anak organisasi? Seru. Coba kalian sama-sama organisasi, gimana sih ngatur waktunya antara kuliah organisasi? Tadi kan kalian bilang ternyata ada anak rantau ya gitu Kak, pulang kampus ternyata nggak langsung pulang, sudah ikut organisasi, bla-bla. Gimana sih ngatur waktunya? Nah, jadi kan kita udah mahasiswa tuh, udah tahu yang mana abjen, mana ini. Jadi kita pilih dulu abjen itu yang mana. Memang tujuan kita datang sini itu buat belajar, tapi soft skill juga nggak kalah penting gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita bagi tuh, karena kebetulan kalau organisasi tuh rapatnya malam ya. Kalaupun siang biasanya itu di hari kayak weekend gitu, entah hari Sabtu atau tanggal merah gitu biasanya. Tapi lebih sering ke malam kalau buat rapatnya. Tapi kalau misalnya kegiatannya biasanya itu lebih sering di hari libur lah kayak gitu. Adapun di hari yang kayak hari aktif gitu Kak, tapi tetap menyesuaikan sama jadwal kuliah gitu. Jadi nggak yang sampai bolos gitu. Berarti masih aman lah ya, masih bisa terhandle. Kalau dari Nef sendiri gimana? Sama sih Kak, aku sama kayak Edwan gitu juga. Mana yang lebih urgent itu yang dikerjakan duluan. Itu yang lebih dikerjakan duluan gitu. Kalian kampus dari Senin sampai? Kalau Sabtu. Sabtu juga masuk, liburnya malah Jumat. Oh, liburnya Jumat? Iya. Nah, terus apa yang paling ngebuat kalian tuh bersyukur menjadi anak rantau, menjadi yang ada di titik sekarang deh? Dari struggle yang kalian hadapi ya selama jadi mahasiswa, selama jadi anak rantau, jauh dari orang tua. Terus yang paling kalian syukuri? Kalau aku dulu ya berarti kira mau dengar anak Maroki dulu. Karena lebih jauh. Kalau aku ya yang awal sih kayak ketemu sama orang baru, sama lingkungan baru. Kayak yang menurut aku kayak kan memang dulu pas masih di kampung sering banget dengar omongan-omongan orang kayak misalnya Jakarta itu keras, ini keras. Jadi tambah namanya cowok kan, jadi kayak tambah penasaran lah gimana sih kerasnya. Kan kita nggak tahu peribahasanya itu, kita nggak tahu kalau tanah orang itu merah kalau kita nggak datangin sendiri. Nah, gitu.
gitu. Jadi pas datang ketemu sama orang-orang baru, lingkungan baru ya menurutku sendiri sih bagus sih, bukan bagus. Gak seburuk itu. Iya, gak seburuk itu. Terus menyenangkan lah. Menyenangkan. Bulan emang kepingin memang mau ngerantau. Enggak kuliah sawit pun intinya tetap mau ngerantau aja, nggak mau tinggal di sana. Anak cowok kalau ngerantau sering homesick nggak sih? Homesick? Enggak juga sih. Oh enggak, masih tegar ya. Kalau anak cewek gimana? Kalau anak cewek pastinya paling sering homesick sih. Kangen rumah, kalau lagi capek dikit langsung kangen rumah gitu. Tapi ngerantau seru juga sih. Apa yang paling kamu syukurin, Evi? Yang paling aku syukuri ngerantau diberi kayak kesempatan untuk ngerantau, kan nggak semua orang juga kan bisa ngerantau kan. Oke guys, kayaknya cukup itu aja yang kita obrolin, dan aku mau ucapin makasih banget kepada teman-teman semua udah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol santai. Banyak banget pelajaran yang kita dapat dari dari keseruan ngerantau, keseruan jadi anak sawit. Ternyata kampus sawit itu seburuk itu. Ternyata jadi mahasiswa yang masuk ke lingkungan sawit juga tuh nggak seburuk itu gitu. Dan jadi anak organisasi juga nggak hanya kita buat kuliah aja, tapi jadi anak organisasi itu penting kata kamu tadi. Oke, itu aja. Thank you teman-teman semua. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, lebih banyak ngobrol-ngobrol lagi. Dan terima kasih untuk sobat saya yang udah nonton, dan sampai jumpa.